Saudara adik Peggy Setiawan, Robi, dan rekan kerja Peggy Mulyadi berangkat ke Mapolda Bandung dari Cirebon pada Selasa siang. Mereka akan diperiksa untuk memberikan kesaksian posisi Peggy saat pembunuhan Vina di Cirebon terjadi. Keduanya akan memberikan kesaksian bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung untuk bekerja saat Vina dan Eki dibunuh 27 Agustus 2016 lalu. Sementara untuk satu saksi lain yang dipanggil atas nama Iwan tidak berangkat ke Mapolda Jabar. Hingga kini total jumlah saksi yang meringankan bagi Peggy menjadi 7 orang. Pulang sebelum peristiwa pembunuhan berarti paling tidak menguatkan Peggy bahwa Peggy di Bandung sudah lama. Karena ketemu dengan Pak Yadi ini menyaksikan langsung kerja bareng di sana, kan? Kalau yang diingat pulang sebelum terjadi pembunuhan berarti jauh sebelum hari pembunuhan juga Peggy Setiawan berada di sana. Sejak ditetapkan tersangka, ibu dari Peggy Setiawan baru pertama kali menjenguk anaknya di sel tahanan Polda Jawa Barat Selasa siang. Ibu Peggy, Kartini, menyatakan di depan awak media kalau anaknya tidak terlibat di kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Setelah tidak bisa menjenguk pekan lalu karena tidak sesuai jadwal jenguk, siang tadi Ibu Peggy kembali mendatangi Polda Jawa Barat. Ibu Peggy membawakan makanan kesukaan Peggy untuk menghibur Peggy yang kini ditahan. Sebelumnya polisi menetapkan Peggy sebagai tersangka setelah Peggy diduga buron selama 8 tahun. Sementara Peggy mengklaim sedang berada di Bandung. Dari siapa tuh, Bu? Oh, dari saya. Dari orang ya. Isinya apa aja, Bu? Malan. Alhamdulillah. Dan ibu-ibu yang lain ya. Ini nggak kenal atau kenal, Bu? Terima kasih, Ibu. Nggak kenal ya. Saya Peggy semoga cepat bebas karena anak saya tidak bersalah, gitu aja. Saudara eks terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, menyatakan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap berbeda dengan foto DPO polisi. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut hal ini jadi bukti kekeliruan polisi dan meminta kliennya dibebaskan. Siapa? Tahu enggak? Karut-barut kasus pembunuhan Vina Eki masih terus menjadi sorotan masyarakat. Terbaru, eks terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, menyatakan sosok Peggy Setiawan yang ditangkap berbeda dengan foto DPO polisi. Foto DPO Peggy alias Peron sempat ditunjukkan oleh polisi kepada Saka Tatal 2 pekan lalu. Menurut Saka, berdasarkan foto yang diperlihatkan polisi dengan Peggy berbeda jauh. Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sampai yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan bersingan. Oh, foto bolong. yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka aja udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke, berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Beda jauh. Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Tapi menanggapi pernyataan Saka, kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudhya Alamsyah, menyebut hal ini menjadi bukti kekeliruan antara Peggy Setiawan yang ditangkap dan DPO pembunuhan bernama Peggy. Kuasa hukum Peggy meminta Polda Jawa Barat segera membebaskan kliennya. Lepaskan segera Peggy Setiawan karena klien kami bukanlah pelakunya. Ya, dan tunjukkan dari penyidik ini, publikasikanlah foto yang telah diperlihatkan kepada Saka Tatal ke publik, biar publik pun ikut mencari keberadaan Peggy Setiawan atau Egi atau Peron yang... Adik Peggy Setiawan, Luciana, juga membenarkan apa yang disampaikan Saka Tatal tentang perbedaan foto DPO Peggy dengan sosok Peggy yang ditetapkan tersangka oleh polisi. Luciana juga menyebut Peggy berada di Bandung bukan di Cirebon saat kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016.
Ya, alhamdulillah karena emang Peggy tidak bersalah dan Saka juga sudah mengatakan bukan Peggy ini pelakunya. Begitu Saka juga tahu gitu pelaku yang ditunjukkan polisi sama yang ditangkap itu sangat jauh berbeda. Artinya pengakuan Saka ini membuktikan itu berarti teh. Iya. Lalu harapannya apa? Ya harapannya kepada pihak kepolisian mohon bebaskan kakak saya kan karena kakak saya tidak bersalah. Polisi akan memanggil 3 saksi meringankan untuk Peggy Setiawan besok. 1 diantaranya adalah adik Peggy, Robi Setiawan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, beberapa saksi hari ini diperiksa yang diyakini penasihat hukum Peggy Setiawan akan memberikan keterangan alibi bagi Peggy saat kasus pembunuhan Vina terjadi 2016 silam. Bagaimana kesaksian itu bisa mempengaruhi status hukum Peggy di masa datang? Kita akan bahas bersama Kapolda Jawa Barat 2016 hingga 2017, Anton Carlian. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam, Mbak Lipi. Kita juga akan sapa Marwan. Siap, kita juga akan sapa Marwan Iswandi, penasihat hukum Peggy Setiawan. Pak Marwan, selamat malam. Selamat malam Jenderal. Saya ke Pak Marwan dulu ya, Pak Anton ya. Pak Marwan, jadi apa kesaksian yang meringankan Peggy hari ini yang bisa meyakinkan pihak kepolisian untuk melepaskan Peggy dari tahanan? Yang hari ini Mbak ya, kebetulan saya hari ini tadi ke DPR Mbak, DPR RI saya Mbak, laporan ke Komisi 3. Yang ke Bandung itu adalah tim yang lain. Iya, alibi apa yang kemudian bisa dibangun dari 7 saksi totalnya ya Pak Marwan? Ya, semuanya menguatkan dari kesaksian itu mengatakan kalau si Peggy Setiawan ini yang klien kami berada di Bandung. Dan banyak lagi diperkuat oleh petunjuk-petunjuk lain. Kenapa saya bilang petunjuk-petunjuk lain? Saya sudah membaca Mbak putusan dari pengadilan. Putusan pengadilan itu mengatakan Mbak ya, kalau Peggy yang dimaksud adalah Peggy alias Peron, bukanlah Peggy Setiawan. Itu satu. Yang kedua, pada tanggal 27 setelah kejadian, saya bertanya kepada ibunya, apakah pihak kepolisian datang ke sini? Dijawab sama ibu, ada, cuma 1 kali. Setelah itu tidak pernah datang lagi. Saya tanya, Peggy Setiawan ada di mana? Peggy Setiawan ada di Bandung. Kalau memang benar Peggy Setiawan yang melakukan, pasti polisi akan mengejar ke sana. Itu satu, Mbak. Yang kedua yang saya tanyakan juga, di putusan pengadilan, di sana dikatakan Mbak ya, Andi Dhani itu melakukan pemukulan dan melakukan pemerkosaan. Sementara Peggy alias Peron, tapi perlu digarisbawahi, Peggy atau Peron itu bukanlah klien kami. Dia hanya membuka baju dan meraba payudara dan mencium, tidak memperkosa. Yang ketiga, dia menusuk daripada korban ini menggunakan samurai pendek. Saya membaca di dalam putusan juga penyebab kematian tersebut bukan karena tusukan. Nah ini makanya saya di sini saya sampaikan bukan berarti saya mengatakan Peggy alias Peron adalah klien kami. Klien kami adalah Peggy Setiawan. Di sini kami mengatakan dan kami berkeyakinan klien kami adalah salah tangkap. Untuk itu kami minta kepada pihak kepolisian. Tadi saya datang ke Komisi 3. Bukan berarti saya minta Komisi 3 untuk mengintervensi pihak kepolisian, tetapi Komisi 3 tersebut adalah representatif kami, perwakilan kami, agar memonitor perkara ini, Mbak. Baik. Oke, Mbak. Mohon jangan dijelaskan secara detail soal konten seksual tadi, tapi intinya Anda meyakini bahwa Peggy alias Peron bukan aktor utama meskipun itu bukan klien Anda. Klien Anda itu adalah Peggy Setiawan. Jadi ini adalah 2 hal yang berbeda begitu ya? Betul. Oke, saya ke Pak Anton. Pak Anton, seberapa besar pengaruh alibi dalam rekonstruksi sebuah kasus? Saya kira alibi dalam sebuah kasus itu sangat besar. Itu adalah sebetulnya salah satu hak terdakwa untuk membela diri. Apakah pada saat kejadian tersebut terdakwa itu ada di TKP atau tidak? Jadi untuk mencocokkan waktu, apakah seseorang, terutama terdakwa, ada di TKP atau tidak. Jadi apabila bisa membuktikan bahwa terdakwa itu tidak ada, itu banyak dari jurisprudensi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia bisa mengakibatkan terdakwa dibebaskan. Namun itu pun juga apabila didukung oleh saksi dan
alat-alat bukti yang lain yang sangat kuat. Itu kekuatan alibi. Tapi artinya gini, Pak Anton, ini kan sudah kejadian 8 tahun lalu. Seberapa besar alibi ini kemudian posisinya sama dengan kasus yang baru terjadi? Nah, masalah alibi ini kita pun juga, saya sangat menghormati Pak Marwan sebagai pengacara, tentu saja harus membela klien. Dan ini pun juga saya tanyakan berkali-kali kepada tim penyidik. Tolong, ini jangan sampai salah tangkap. Apakah benar yang ditangkap ini adalah PS? Saya belum berani menyatakan karena ajas praduga tak bersalah. Assumption of innocence. Jadi, nah, dari penyidik dikatakan, Pak, ini yang kami tangkap itu baik alibinya maupun identitasnya benar. Dari mana kebenaran itu bisa diyakinkan atau dibuktikan? Satu, keyakinan itu bisa dibuktikan adalah dengan waktu pertama kali diadakan penggerebekan, itu rumah PS yang ditunjukkan oleh para tersangka yang saat itu menunjukkan rumahnya. Kemudian kedua, PS yang sekarang ditangkap adalah PS yang nama aliasnya adalah Robi, yang nama aliasnya adalah juga Perong. Nah, kemudian juga yang bersangkutan juga pada saat itu adalah punya motor yang namanya motor smash, dan ternyata STNK-nya juga pada 2016 atas nama yang bersangkutan. Itu apakah kalau ada kesesuaian yang signifikan lebih dari satu, itu indikasinya sangat kuat. Kemudian kedua, walaupun di sini sekarang sudah ada 7 saksi, tapi asalnya semua saksi juga menunjukkan PS sekarang. Nah, sekarang yang jadi saksi yang masih sampai saat sekarang ini menguatkan itu ada 4 saksi yang menguatkan bahwa itu saudara PS. Oke. Bahwa saksi ini adalah rawan. Bagaimana kualitas saksi itu sendiri? Kualitas saksi itu sendiri dikatakan bahwa itu adalah temannya, teman SD-nya, teman SMP-nya. Baik. Hanya kenapa ijazah itu disita? Karena untuk menunjukkan bahwa benar tidak yang bersangkutan ini satu SD, satu SMP dengan saksi yang ada. Oke, Pak Anton, maaf saya potong. Tapi kan paling tidak setidaknya itu butuh 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang. Bukan begitu? Jadi memang kesaksian itu diakui, tapi tidak hanya kesaksian saja untuk menetapkan seseorang itu jadi tersangka. Betul begitu kan, Pak Anton? Betul sekali, itu namanya bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup. Okay. Satu saksi bukan saksi, ulus testis, nulus testis. Di sini ada saksi yang disebut keterangan saksi. Ada juga saat itu keterangan daripada alat-alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain apa? 1 ijazah. Baik. 2 motor, gitu kan. Ini saksinya pun juga lebih dari 1. Dan petunjuk-petunjuk bahwa telah terjadi kejadian tersebut. Dan yang menyatakan bahwa PS ada di TKP itu. Anton, mohon maaf, ini saya potong lagi. Motor itu kan tidak bisa dijadikan barang bukti langsung ketika terjadi kasus pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap Vina. Betul, tetapi itu salah satu petunjuk bahwa pada saat itu ada motor tersebut. Oke, sekarang gini. Bukan langsung, tetapi yang berhubungan dengan saat itu adalah bukti petunjuk. Tetapi yang langsung itu kan ada mandau, ada juga bambu atau balok, kemudian juga ada baju yang ada bercak darahnya. Pak Anton, mohon izin, ini kan kalau kita bicara motor itu kan sebetulnya bisa dimodifikasi, bisa dikatakan mirip secara visual, itu kan harus dikonfirmasi dari nomor polisi, dari nomor rangka untuk betul meyakini bahwa itu adalah motor yang sama, bukan begitu Pak? Betul sekali, dan ini sudah diidentifikasi juga oleh tim penyidik, gitu kan. Bahwa pada tahun 2016 mempunyai motor smash, walaupun
motor itu sendiri kan bisa dirubah setiap waktu, setiap saat sekarang ini. Baik. Makanya ini pun juga akan nanti diklarifikasi apakah tajam atau tidak. Tapi yang paling penting sebetulnya kalau untuk menunjukkan alibi sekarang ini bisa melalui IT. Oke. Pak Anton, maaf saya potong ya. Kita bergeser ke kesaksian Saka Tatal, mantan narapidana yang sempat diberikan foto oleh pihak kepolisian DPO yang saat itu dianggap Peggy alias Peron. Yang dikatakan oleh Saka Tatal yang hari ini diperiksa di Polda Jawa Barat menyatakan foto yang diberikan pihak kepolisian saat itu ketika masih jadi DPO beda dengan fotonya Peggy Setiawan. Bagaimana dengan hal ini? Kalau hal tersebut kan ini makanya saya tanyakan, bagaimana kualitas saksi itu sendiri? Kualitas saksi itu adalah teman SD-nya, teman SMP-nya. Kalau teman SD, teman SMP tentu saja sudah sangat mengenal betul yang bersangkutan. Dan juga saksi di dekat SMP 11 itu sendiri kenal betul dengan yang namanya PS. Dan ini sudah ditunjukkan melalui tata cara tersendiri. Apakah betul yang ditangkap ini yang bersangkutan? Nah, sampai saat ini mengatakan bahwa yang ditangkap saat ini menurut para penyidik adalah benar sebagaimana yang disebutkan dalam DPO. Pak Anton, saya ke pengacara ya, saya ke Pak Marwan. Pak Marwan, dengan apa yang disebutkan dan dijelaskan Pak Anton tadi, Anda masih yakin klien Anda bisa dibebaskan? Mohon izin Jenderal, saya berseberangan sama Jenderal. Tidak apa-apa. Jadi gini Jenderal, mohon izin Jenderal. Mohon izin Jenderal, gini Jenderal, saya juga mantan auditor militer. Ya, saya pernah menyidangkan tentara. Jadi gini Jenderal, kalau saya lihat seharusnya Jenderal, seharusnya ini kasus jadi kemarin itu kan kasus kalau memang mau dituduhkan kepada Peggy Setiawan, kita cek itu kan ada yang menurut keterangan saksi-saksi itu Peggy itu menusuk menggunakan samurai. Seharusnya samurai itu dicocokkan. Ada nggak sidik jarinya Peggy Setiawan ini di samurai? Kalau ada, nah, itu baru kita nggak bisa mengelak lagi. Ini tidak ada. Dan satu, yang kedua, seharusnya di bajunya Peggy, katanya kan si Peggy itu mengapit daripada korban ini di motor. Seharusnya ada bekas darah di baju Peggy, seharusnya dites DNA-nya. Ini tidak ada. Kalau hanya sebagai ijazah, hanya kakak, hanya motor, itu tidak ada hubungan sama perkara ini. Ini menurut saya begitu, Jenderal. Oke, Pak Marwan. Itu tanggapan saya. Pak Marwan, saya mau tanyakan soal surat yang kabarnya orang tua Peggy ingin bersurat ke Presiden. Itu apa yang kemudian diharapkan dari orang tua Peggy? Dibebaskan langsung? Ya, kita minta dibebaskan dan ditutup perkara ini. Bukan hanya dibebaskan, memang orang ini tidak bersalah kok. Tidak ada bukti menguatkan, Mbak, untuk perkara ini. Makanya saya bilang, berulang kali saya sampaikan ke rekan-rekan wartawan. Udah tutup aja, perkara ini ditutup aja, jangan dipaksakan. Nanti siapa yang akan memegang, kalau memang dilimpah kejaksaan, oke. Kalau memang kejaksaan berani untuk memegang bola panas ini, kami siap menghadapinya. Baik. Saya terus saja, Mbak. Saya tertarik sekali, Mbak, untuk membantu dalam perkara ini. Kita tunggu nanti perkembangan kasusnya. Terima kasih Pak Marwan, terima kasih Pak Anton sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih atas waktunya.